Oke, selamat siang rekan-rekan media dan juga rekan-rekan PONI. Terima kasih telah mengundang kami dari PB Sport Indonesia selaku yang menjalankan eksebisi esports PON 20 Papua 2021. Perkenalkan, saya Christian Suryadi selaku Technical Delegate untuk eksebisi e-sport PON 20 Papua, dan saya di sini ditemani. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel. Jadi di sini saya sebagai Event Director. Oke. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat sudah terselenggaranya acara eksebisi e-sport PON 20 Papua dengan berjalan dengan secara lancar dan juga baik, di mana untuk pembukaannya itu kita lakukan di tanggal 21 September 2021 yang dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Dewan Pembina PBSI dan juga selaku Menteri Pariwisata ya, dan Ketua Harian PBSI Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunarwibowo SH Mhum, dan kemarin ditutup pada 26 September oleh Dewan Pembina Bapak Bambang Susatyo dan Ketua KONI Pusat Bapak Marsiano Norman. Oke. Nah, eksebisi e-sport PON 20 Papua 2021 merupakan tonggak sejarah bagi e-sport Indonesia, yaitu ini merupakan pertama kalinya e-sport resmi masuk ke dalam pesta olahraga terbesar di Indonesia, di mana kami di sini masuk sebagai eksebisi, dan kami sangat berharap sesudah event PON eksebisi kali ini di tahun 2024 untuk PON selanjutnya e-sport sudah akan dipertandingkan di cabang resmi yang mendapatkan medali. Lalu eksebisi ini juga menjadi momentum penegasan komitmen PBSI dalam membina dan meningkatkan kualitas serta prestasi atlet e-sport nasional secara berkesinambungan dan merata di seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya, salah satu catatan menarik dari eksebisi e-sport PON 20 Papua 2021 adalah tingginya animo dan insan dari insan e-sport Indonesia dan makin meratanya pembinaan e-sport di seluruh Indonesia. Nah, di sini kami melakukan kualifikasi provinsi, ya. Jadi kami melakukan 3 tahapan sebelum kita masuk ke babak utama eksebisi e-sport yang ada di Papua. Yaitu yang pertama, kami melakukan kualifikasi provinsi yang dilakukan secara serentak saat itu di bulan Agustus menggunakan platform namanya Garudaku, itu platform yang dimiliki PBSI untuk bisa menjalankan kompetisi yang secara adil dan sportif, sehingga kita bisa menjaring dan menyaring siapakah tim atau atlet yang berhak menjadi perwakilan dari provinsi tersebut. Nah, selanjutnya sesudah kita mendapatkan juara dari masing-masing provinsi, kita masuk ke tahap yang namanya babak prapon, di mana di sana kita menyaring lagi masing-masing juara provinsi itu kita tandingkan, dan akhirnya ada yang bentuknya 8 besar, itu kita terbangkan ke babak utama dari game eFootball PES 2021, dan juga untuk nomor pertandingan Mobile Legends, dan juga ada 12 provinsi yang kami terbangkan ke babak utama untuk nomor pertandingan Free Fire, dan juga 16 provinsi untuk nomor pertandingan PUBG Mobile, itu kita terbangkan ke Jakarta ya. Dan seluruhnya untuk juara 1, 2, 3 itu kemarin menerima medali di Papua. Nah, di sini total atlet yang mengikuti ya keseluruhan rangkaian acara kita dari kualifikasi provinsi berjumlah 49.905 atlet yang terbagi ke dalam 10.877 tim yang berasal dari 34 provinsi. Ya, jadi ini betul-betul merata di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan tadi seluruh
atlet yang berkompetisi ini bertarung di 4 kategori: Free Fire, Mobile Legends Bang Bang, PES 2021, dan PUBG Mobile. Dan di mana kita juga mengadakan pertandingan persahabatan saat eksebisi e-sport ini, yaitu kita mempertandingkan game buatan lokal atau buatan anak bangsa, karya anak bangsa, yaitu Lokapala. Ya, Lokapala kita pertandingkan juga sebagai pertandingan persahabatan di dalam PON eksebisi kali ini. Di mana untuk Lokapala sendiri itu mendapatkan ada hadiahnya ya, prize pool, karena pertandingan persahabatan kita berikan prize pool yaitu sekitar 200 juta rupiah. Sedangkan untuk yang sudah menjadi nomor pertandingan itu mendapatkan medali seperti itu. Nah, menariknya lagi, ternyata publik sangat antusias mengikuti jalannya pertandingan e-sport kali ini. Ya, jadi ada beberapa data yang bisa saya share ke teman-teman, yaitu dari jumlah viewers ya. Di sini jujur kami juga dari seluruh PBSI dan panitia, kami hanya menargetkan awalnya di 1 juta views, yang menurut kami itu angka sudah sangat besar sekali. Tetapi sampai selesainya acara ini, dan kami sedang masih merecap lagi dari beberapa platform yang menayangkan acara ini, total sudah tercatat hampir 70 juta views, teman-teman. Ini suatu pencapaian atau rekor yang luar biasa untuk event eksebisi ya, di mana rata-rata yang bermain ini masih playernya itu kita bisa bilang amatir atau semi profesional, walaupun memang ada beberapa pemain-pemain juara dunia yang mengikuti juga turnamen dari eksebisi kali ini ya. Itu menjadi suatu capaian besar, sehingga player-player atau atlet e-sport yang tadinya tidak ter-highlight di masing-masing daerah, dengan ada acaranya PON e-sport, eksebisi e-sport ini, mereka memiliki panggung ya, memiliki panggung sehingga mereka bisa show off, kita bilangnya, dan bisa dilihat oleh profesional tim yang sudah ada di Indonesia. Dan catatan menariknya, kemarin salah satu player dari Papua Barat, sesudah mereka mendapatkan juara 2 di nomor pertandingan PUBG M, ada profesional tim yang langsung menanyakan berapa klausul buyout dari kontrak player tersebut. Ya, jadi ini udah merupakan suatu tanda bahwa PON ini sudah sangat tersebar dan merata di seluruh tanah air. Seperti itu. Oke, nah berikutnya juga yang menarik lagi ialah saat kita menayangkan nomor pertandingan PUBG Mobile, itu kita masuk ke dalam trending topik. Ya, di YouTube kita masuk trending 12 di all kategori. Itu suatu pencapaian ya, bukan hanya di gaming, tapi kita sudah masuk di all kategori, yaitu di ranking 12. Untuk di gamingnya sendiri kita masuk di all kategori, untuk di gamingnya kita masuk di ranking 4. Jadi sebesar itulah animo masyarakat dan juga gamers-gamers yang ada di Indonesia untuk menyaksikan acara pertama kali sejarah ini, bahwa e-sport masuk dan dipertandingkan di dalam PON. Dan subscriber akun dari YouTube PBSI meningkat pesat selama PON. Yang tadinya kita berkisar sebelum PON itu ada di sekitar 9.000 ya. Hanya 9.000 subscriber, sekarang sesudah PON hanya dalam waktu 1 bulan kita memiliki 86.000 subscriber. Ya, itu hampir 700 sampai 800% peningkatannya. Nah, lalu fun fact berikutnya ialah dari 34 provinsi, ya, ternyata 25 provinsi yang lolos ke babak utama. Ya, jadi ini kita bisa lihat juga bahwa hampir sebagian besar seluruh provinsi ini berarti memiliki pemain yang skill di atas rata-rata ya. Sehingga terjadi pemerataan skill. Jadi tidak hanya di provinsi-provinsi yang biasanya memiliki atlet unggulan, tetapi ini hampir seluruh provinsi, yaitu dengan total 25 provinsi dan 188 atlet yang kemarin bertanding di babak grand final. Di mana 25 provinsi tersebut ialah Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan. Nah, di mana 13 provinsi di mana dari 25 provinsi ada 13 provinsi yang mampu meloloskan lebih dari satu tim atau lebih dari satu nomor pertandingan. Ya, dari kita tadi punya 4 pertandingan. Di sini ada 13 provinsi yang mengirimkan lebih dari nomor satu pertandingan, yaitu ada Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Riau, dan Sulawesi Utara. Nah, di sini yang menariknya lagi bahwa kemarin sesudah selesai keseluruhan rentetan acara kita bisa melihat ternyata juaranya pun sangat merata. Ya, yang mendapatkan emas di cabang kategori PUBG Mobile itu dari DKI Jakarta, lalu di Free Fire itu dari Sulawesi Tenggara, di eFootball PES dari Jawa Barat, dan untuk Mobile Legends dari Kalimantan Barat. Ya, jadi dari seluruh nomor pertandingan atau seluruh medali yang didapatkan, itu hanya ada satu provinsi yang mendapatkan lebih dari satu medali, yaitu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki 2 medali perunggu, sedangkan sisanya dibagi rata untuk seluruh provinsi yang mendapatkan. Nah, terakhir di sini eksebisi e-sport PON 20 Papua 2021 ini merupakan momentum PBSI menggerakkan sinergi ekosistem e-sport nasional guna turut mensukseskan visi Indonesia Emas. Selain termasuk ke dalam industri olahraga prestasi, e-sport juga mencakup atau menjadi bagian dari sportstainment dan industri digital kreatif seperti pengembangan dan platform-platform game, e-commerce, teknologi finansial, media hingga pariwisata atau sport tourism. Sehingga selain berdampak pada peningkatan prestasi, bergairahnya kompetisi-kompetisi e-sport nasional diyakini akan mampu mendorong bergeraknya roda ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Gelaran di Papua juga membawa pesan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia memiliki destinasi-destinasi menarik yang siap menjadi tuan rumah pertandingan e-sport berskala nasional dan internasional. Ya, jadi dengan telah selesainya eksebisi e-sport PON 20 Papua, di sini kami dari PBSI ingin menginformasikan bahwa apabila Papua saya sudah siap ya menyelenggarakan event dengan baik dan lancar, maka seluruh provinsi ataupun kota yang ada di Indonesia itu pun pasti siap untuk bisa menyelenggarakan event-event e-sport di Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Sangat baik. Jadi untuk game lokal ini sendiri ini sebagai contoh ya. Jadi buat semua pemain-pemain di Indonesia bahwa game Indonesia sendiri ini bisa bersaing dengan game-game yang ada di luar. Jadi semoga dengan adanya PON ini lebih banyak lagi nanti game-game lokal lainnya juga akan ikut terpacu untuk membuat game-game lokal itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk PON ke depan kan masih 3 tahun lagi ya, 2024. Jadi kita juga berharap nanti di tahun depan itu kita juga bakal ada banyak event e-sport, dan kita juga semoga di event-event berikutnya itu lebih banyak lagi game lokal. Nah itu, terima kasih. Kalau untuk ke Aceh nanti sudah pertandingan resmi atau Oke, jadi untuk yang Aceh kembali lagi ya, kita saat ini kita masih masuk ke eksebisi, sehingga kami di sini PBSI harus segera memberikan laporan juga ya sesudah event PON ini selesai, dan kami mengajukan dengan data-data yang kami punya, animo masyarakat tadi, achievement kami itu seperti apa, lalu e-sportnya itu nanti akan berkembang seperti apa, dan plan besar kita nanti dari PBSI mau membesarkan e-sport Indonesia seperti apa, itu yang akan kita bawa dulu Pak ke KONI dan juga ke rekan-rekan dari seluruh cabang olahraga yang sudah resmi. Kami pasti akan
men-share lah itu ya, tahu tukar pikiran dulu, sehingga kami dari PBSI sangat berharap kami dapat menjadi bagian besar ya, menjadi bagian dari seluruh acara utama di e-sport yang ada di Aceh dan Papua. Itu Pak. Oke, mungkin saya dulu ya, saya sebagai technical delegate mungkin saya lebih bahas dari sisi teknisnya dulu ya, kendala-kendala. Jujur kalau kendala di setiap event yang dijalankan, baik mau di Papua ataupun di Jakarta atau di kota-kota lain, pasti selalu ada challenging ya, pasti selalu ada kendala-kendala di setiap event yang kita jalankan. Nah, yang di Papua ini jujur di awal kendalanya memang ialah ada di jarak ya. Ya, jadi kami sebagai e-sports kami perlu banyak banget equipment yang harus kami terbangkan dari Jakarta untuk mendukung supaya acara ini bisa terlaksana dengan baik dan dapat ditonton oleh jutaan pasang mata tadi. Dan kalau dari sisi internet ya, atau dari sisi jaringan, ini kan menjadi apa ya, nadinya ya. E-sport ini kalau nggak ada internet hampir dipastikan sulit bertanding, kecuali konsol ya. Konsol itu masih bisa bertanding, tetapi kita kalau tanpa internet pun kita tidak bisa mempertontonkannya kepada halayak umum. Dan H-1 ya, sebelum kita closing ceremony, ada informasi yang cukup mengagetkan bahwa kabel internet Indonesia mengalami gangguan yang tidak hanya dirasakan di tanah Papua, tetapi di seluruh Indonesia gangguan tersebut. Itu kita sangat syok ya, jujur saat pertama kali, karena yang tadinya kita udah preparasi 5 hari sebelumnya, kita udah tes koneksi, kita udah tes live stream, kita udah tes segalanya, berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, walaupun dengan catatan memang di Papua memiliki latency yang lebih besar dibandingkan yang lain, karena memang tadi kondisi jaraknya lagi, karena server utama kan biasanya semua harus lewat jalur Singapura ya, jarak dari Papua ke Singapura memang lebih dekat Jakarta ke Singapura. Seperti itu, memang latensinya lebih tinggi, tetapi sudah bisa terlaksana dengan baik lah, cukup nyaman untuk bertanding maupun live stream. Tetapi saat terjadi kendala tersebut, upload kita sisa 3 mega, dimana itu sudah hampir mustahil untuk melakukan kegiatan live streaming maupun kegiatan pertandingan e-sportnya itu sendiri. Nah, dimana kami di sini langsung berkoordinasi langsung dengan bantuan dari Bapak Marcel selaku komisaris Telkom. Kami langsung telepon dari Papua untuk meminta bantuan beliau membuatkan jaringan yang di Papua ini memiliki jaringan prioritas yang diutamakan, karena putusnya kabel tersebut membuat jalur yang dari seluruh Indonesia menjadi lebih sempit, sehingga antriannya itu antriannya itu banyak banget. Tetapi kita minta supaya dibuatkan yang Papua ini diberikan jalur khusus untuk mensokong jalannya pertandingan ini, dan beliau sangat membantu sehingga didatangkan langsung tim Astinet juga ke lapangan dan membantu kita membuatkan jaringan baru, dan akhirnya H-2 sebelum pertandingan, H-2 jam sebelum pertandingan, akhirnya ini bisa terlaksana dengan baik berkat kolaborasi tadi tidak hanya dari Telkom, kami juga dibantu dari Telkomsel ya. Jadi khusus di lapangan e-sport yang kami gunakan, lapangan Hokidoyo baru, itu ditembakkan satelit ya, untuk memperkuat sinyalnya Telkomsel ditembakkan lagi dari pihak Telkom, dari pihak Telkomsel, sehingga kita memiliki 2 backup, yaitu tadi satu dengan fiber optik Astinet, yang kedua kita ada tambahan lagi yaitu menggunakan jaringan GSM seperti itu, di mana kita kolaborasikan antara fiber optik dan GSM tadi, sehingga apabila terjadi ada salah satu yang terkendala, itu akan langsung otomatis terbackup dari jaringan yang satunya lagi. Dan puji Tuhan, seluruh rangkaian acara dari tanggal 21 sampai tanggal 26 September, masalah koneksi minim sekali terjadinya ya, tidak terlalu banyak, hanya ada kadang dalam satu hari itu ada sedikit RTO ya, ada sedikit DC, tetapi itu tidak mengganggu keseluruhan acaranya dari Polisport kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Jadi tadi dari Pak C bilang masalah paling besarnya itu adalah jarak, benar ya? Jarak. Salah satu jarak. Jadi ada satu lagi mungkin yang nggak semuanya tahu ya, ada satu lagi yaitu waktu. Jadi persiapan kita ini hanya
tidak sampai 1 bulan, ya sekitar 1 bulan. Jadi hanya ada 1 bulan untuk mempersiapkan semua yang ada di sini. Jadi untuk informasi aja, semua yang untuk di venue ini, dari semua perlengkapan stage, sound system, kru, itu semua kita terbangkan dari Jakarta dan juga dan sebagian dari Surabaya. Nah, untuk informasi aja, jumlah kru yang kita terbangkan itu jauh lebih banyak daripada jumlah atletnya. Jadi kru kita ini total sekitar ada 170. Sekitar 170, dengan talent mungkin total ada sekitar 200 orang. Ini hanya untuk kru dan karena semua yang untuk membangun stage-nya itu adalah benar-benar tukang-tukangnya kita kirim dari Jakarta. Nah, itulah kendala terbesar kita, karena kita harus menerbangkan orang sebanyak itu dengan jarak yang boleh bilang jauh sekali dari Jakarta. Nah, dan juga kendala kita yang berikutnya adalah sebenarnya bukan kendala lah, ini semua kita bisa teratasi. Cuman ini yang challenge-nya ya. Satu lagi adalah tempat tinggal. Jadi untuk dengan keterbatasan tempat tinggal yang ada di Papua ini. Jadi untungnya juga kita, puji Tuhan, semuanya dapat tempat tinggal. Jadi sekarang ini, dan satu lagi yang saya mau sampaikan, untuk dari semua total atlet yang tadi ada 180, nah puji Tuhan juga hari ini 80% dari mereka sudah akan diterbangkan kembali ke daerah masing-masing dengan sehat. Jadi tinggal kita juga tinggal sisa mungkin sekitar 20% yang mungkin nanti siang nanti, dan ada yang besok juga. Nah, itu salah satu boleh bilang pencapaian juga ya. Jadi dengan jumlah orang yang begitu banyak, kemarin setelah tes PCR untuk atlet semuanya 100% adalah negatif. Ya, jadi betul. Challenging berikutnya lagi tadi masalah COVID-19 juga ya, yang belum selesai, belum mereda di negeri ini, yaitu PPKM, di mana kami di sini selalu menjaga secara ketat juga protokol kesehatan di Wisma. Jadi selama atlet sudah datang pertama kali PCR itu yang dites negatif, di Wisma itu kita langsung bubble ya. Atlet sudah tidak bisa kemana-mana, mereka datang itu H-4 hari sebelum pertandingan ya. Jadi itu udah cukup lama untuk karantina, dan mereka dari pertama kali datang sampai kemarin bertanding itu mereka kita bilang mereka ada hanya di wilayah itu aja, di wilayah lapangan hoki Dewa Baru dan Wisma Atletnya, sehingga kita harapkan ya tidak ada terjadi klaster-klaster ya, seperti itu. Dan juga untuk pintu masuk ke lapangan hoki kita sudah menggunakan juga dengan sistem peduli lindungi ya. Jadi di situ kita bisa yakinkan bahwa yang sudah masuk itu berarti sudah divaksin juga. Seperti itu untuk challenging dari situasi pandemi kali ini. Nah, di mana seluruhnya ini tidak mungkin PBSI sendiri ya yang bisa mengatasi. Ini banyak kolaborasi antar pihak ya, dengan PB PON, dengan Satgas Covid, lalu lintas kementerian juga, dan juga warga sekitar. Kita hampir melibatkan seluruh elemen-elemen baik dari pemerintahan maupun masyarakat, sehingga acara eksebisi e-sport PON 20 Papua ini berjalan dengan lancar dan sukses.